Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin muslimat, orang tua kami, jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Syukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat bisa hadir berjamaah, nikmat bisa menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Maka teruslah syukuri nikmat ini. Semoga Allah tambah terus nikmat pada kita sehingga kita bisa menamatkan madrasah Ramadan ini. Banyak salawat kita kepada Rasulullah, banyak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, hidup kita ini terus berjalan dengan bergilirnya siang dan malam. Terus dia berputar dan kita akan menuju ke satu titik. Apa itu? Ya, ini kematian. Maka dengan berjalannya waktu, masa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, makin mendekatkan kita kepada kematian. Maka pada subuh hari ini saya hanya mengajak kita kepada zikir maut, ingat kepada kematian. Nah, karena memang Allah sudah katakan dalam Quran, dalam surat Ali Imran ayat 185, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Apapun yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami nama kematian. Namun sambungan ayat itu mengatakan, wa in tuqna jurukum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalanmu. Artinya, meskipun nanti kita telah meninggal dunia, ada lagi di dunia ini, catatan amal kita masih terbentang, masih menunggu masuk transfer amal. Melalui apa? Ya, melalui sedekah yang kita lakukan hari ini. Mungkin melalui juga ilmu-ilmu manfaat yang diberikan, ditularkan kepada orang-orang yang masih ada di muka bumi ini. Kemudian melalui anak yang mendoakan kita. Termasuklah doa-doa kaum muslimin muslimat. Nah, ini kita juga menunggunya. Karena setiap doa yang kita baca itu ada dibaca untuk kaum muslimin muslimat dan terus dibaca dimanapun. Allahumma fil muslimin wa muslimat. Nah, ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Ya, ini yang laki-laki perempuan. Wal mukminin, yang mukminat. Nah, yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, ini secara umum. Ada lagi secara khusus disebutkan namanya. Ini ditunggu oleh orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini. Maka jangan lupa juga kita yang masih hidup ini terus mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita.
karena masih terbentang bagi mereka catatan amal mereka. Karena dikatakan wa in tawbna jurukum yaumil qiyamah, pada hari kiamat lah baru disempurnakan amalanmu. Catatan amal itu masih terbuka, nanti pada hari kiamat baru ditutup. Nah ini, maka ini. Kemudian sambungan ayatnya apa lagi? Sambungan ayatnya, paman zuziu anin nar, barang siapa yang dihindarkan dari neraka, wa adkhilil jannah, masuk ke dalam surga, faqad faza, inilah orang yang sukses, inilah orang yang beruntung. Rupanya versi sukses Allah itu adalah orang yang dihindarkan dari neraka, masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Kalau versi kita kan tidak, versi kita orang sukses itu apa? Ya, ini orang yang kaya, yang punya jabatan, yang rumahnya mewah, yang kebunnya luas, yang uangnya banyak, itu versi kita. Tapi kalau versi Allah tidak. Paman zuziu anin nar, barang siapa dihindarkan dari neraka, wa adkhilil jannah, masuk ke dalam surga, faqad faza, inilah orang yang sukses, inilah orang yang beruntung. Nah, inilah bedanya versi kita dengan versi Allah SWT. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Nah, makanya kita banyak mengingat akan kesudahan hidup kita ini, ingat akan kematian. Nah, lalu apa manfaat ingat mati ini? Kadang orang segitu mati aja gitu. Malas cerita mati, takut. Kadang ada si duduk di suatu tempat bawa cerita, kita lagi ini tak lama nih meninggal. Dengar orang meninggal sana, ini asal lo joput. Ini di tobing nih, foto lagi dia ke tonga nih. Kan gitu. Ke tonga nanti dia ke dagat lagi, nanti mutar lagi dia ke tobing. Nah, gitu. Jadi ada yang takut. Salah cerita-cerita mati. Ini emang kita mati juga nantinya. Ada manfaatnya. Manfaat kita banyak ingat mati itu ada. Kenapa? Karena ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ketika engkau masih hidup, kami mudah minta nasihat, senang kami minta nasihat, langsung berjumpa dengan engkau. Tapi nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, kemana kami minta nasihat? Kemana kami minta nasihat? Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Nasihat pertama adalah nasihat yang bisa bicara. Nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam saja. Yang mana nasihat yang bisa bicara itu? Ya Rasulullah bertanya pada sahabat. Nasihat bisa bicara itu adalah Al-Quran. Nah, nih kalau kita sering baca Quran, kita banyak dapat nasihat di sana. Banyak nasihat-nasihat yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Quran. Apalagi membacanya diiringi dengan terjemahannya, artinya, tafsirnya. Ini banyak kita dapat nasihat dari sana. Lalu ya Rasulullah, apa pula nasihat yang diam saja? Nah, nasihat yang diam saja itu adalah kematian. Jadi kematian itu adalah nasihat yang kita lihat. Kalau Quran bisa kita lihat dan kita dengar. Lihat, kita baca, dengar. Atau orang baca, dengar oleh kita. Tapi kalau kematian, tak kita dengar. Kita hanya lihat saja. Tak terbujur, kaku dia. Apa manfaat ingat daripada kematian ini? Maka dikatakan dalam kitab As-Tazkirah oleh Qurtubi, dikatakan oleh At-Tahaq, apa kata beliau? Man aksara zikril maut. Barang siapa yang banyak ingat mati, ukrima bisalatin asya, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa yang banyak ingat mati, sering diingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, orang banyak ingat mati ini, dia akan takjil taubah. Dia akan segera bertobat. Orang yang ingat mati, dia akan segera bertobat kepada Allah. Akan bertobat. Tadi sudah tundanya tobatnya itu. Nantilah tobat. Nantilah ke masjid. Nantilah. Nantilah. Untuk berbuat kebaikan tak ditundanya lagi. Maka orang yang ingat mati ini dia segera bertobat. Dia minta kepada Allah ampunan. Mohon kepada Allah. Kalau kita habis sholat memang sudah wajar kita beristighfar 3 kali, cuma 3 kali. Kalau 3 kali kita istighfar,
Subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, 3 kali 5, baru 15 kali kita istighfar, bertobat kepada Allah. Harus kita lihat gimana Rasulullah itu kalau beliau beristighfar itu 70 sampai 100 kali. Maka perbanyak juga istighfar kita di mana? Di mana tempat kita layak istighfar, istighfar astagfirullah. Ini bentuk daripada kalimat ungkapan tobat kita kepada Allah. Tobat. Ini yang pertama. Orang yang mati itu dia takjilit tobat. Dia akan segera bertobat. Kemudian orang yang ingat mati itu wa qana'atul qalbi, ada qanaah dalam hatinya, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi dia tak mengeluh, alhamdulillah masih punya rumah, alhamdulillah masih dapat makanan, alhamdulillah masih punya kendaraan. Nah, jadi qanaahnya itu ada. Jadi dia tidak mudah terjebak oleh hal-hal yang akan mencederai kehidupannya. Kemudian apa lagi? Kemuliaan orang ingat mati ini, ya ini wa nasyatil ibadah. Dia semangat ibadah. Ada semangat ibadah. Ketika tiba malas kita beribadah, ingat kita mati. Ini anggaplah ini terakhir. Makanya salah satu supaya khusyuk itu kan, ingat ini sholat terakhir ini. Ini subuh terakhir nih. Bisa jadi subuh terakhir. Dan banyak jemaah kita ada yang subuh, tapi subuh ini masih salaman dengan dia. Sore sudah tak ada lagi. Anggap ini subuh terakhir. Nah, jadi ketika banyak ingat mati, orang ingat mati itu dia apa? Semangat ibadah. Jadi supaya ketimbang malas-malas itu Bu, Pak, tiba malas hati gitu, malas lagi tarawih, malas lagi. Paling sih malas kan, apalagi di ujung-ujung nih. Di ujung-ujung nih makin lama makin malas, timbul malas. Nanti tak malah hujan gerimis lagi kan, makin malas lagi ke masjid. Padahal sebenarnya tidak ada alasan bagi kita. Sekarang sudah banyak banyak cara kita menuju masjid ini. Hujan hari ada payung, ya kan? Ada banyak cara gitu. Tinggal kita lagi menguatkan azam, menguatkan bagaimana niat kita. Nah ini kan biasanya di ujung Ramadan nanti 2 hari 3 hari jelang Lebaran datang hujan, hari kita tak datang. Berusaha kita untuk datang. Kenapa? Ingat mati. Anggap ini adalah tarawih terakhir dan anggap ini Ramadan terakhir kita, supaya timbul semangat. Nah, jadi itu orang ingat mati itu dia akan ingat seperti itu. Kemudian kebalikannya, kata Daud ini mengatakan, apa kata beliau? Apa kata Daud ini? Orang yang ingat mati itu, waman nasyahu muqad bisalas. Barang siapa yang tak ingat akan kematian ini, dia juga akan dihinakan dengan 3 perkara. Kebalikan dari tadi. Ya, ini pertama tadi dia segera bertobat, takjilit tobat. Kalau ini tidak, taswifit tobah, dia tunda-tunda tobatnya. Yang tak ingat mati, nantilah umur 50-an 60-an nanti rajin ke masjid. Makanya anak muda merasa muda lagi, nikmatilah masa muda nih. Rupanya tak sampai dia tua, meninggal dunia. Ini orang yang ingat mati itu juga akan dihinakan dengan 3 perkara. Pertama dia, ya ini taswifit tobah, dia menunda-nunda tobatnya, ditunda-tundanya tobat, nantilah. Kemudian apa lagi? Wa tarakir ridha bil kafaf, tak ridho dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Taala, merasa terus kurang dan kurang. Makanya dikejar terus dengan cara apapun, kejar terus supaya bisa dapat. Qanaahnya hilang. Kemudian orang yang ingat mati itu apa? Ya, dia buat takasulil fil ibadah, dia bermalas-malas dalam ibadah, malas, tak ada ngirah untuk ibadah. Datang berjemaah malas, baca Quran malas, malaslah judulnya. Jadi orang ingat mati itu gitu. Maka kita dianjurkan banyak-banyak zikrul maut, ingat mati. Nasihatnya apa bagi kita? Kematian itu mengingat kita bahwa waktu memang sangat berharga. Waktu ini memang sangat berharga. Kematian mengingat pada kita, waktu itu sangat berharga. Kemudian tak seorang pun tahu di mana, kapan, disebabkan oleh apa kematian itu datang kepadanya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2004. Itu teman saya yang kena tembak di Peranap itu. Itu paginya tuh kami mesti bergurau di dalam penginapan tuh, bergurau di penginapan. Berguraunya agak ekstrim sedikit. Musim waktu itu beli marcon, enggak musim ketika tidak bulan puasa, bulan biasa beli marcon. Kawan lagi mandi di kamar mandi itu, hidup marcon masuk ke dalam kamar mandi itu,
ditutup pintunya, meledaklah mercon kamar mandi sama begitulah ekstrim sedikit apanya gurau. Pagi itu masih kita bergurau, riang gembira. Nah, ketika pulang itu nginap di mana, Jul? Saya nginap di Ermole aja sebenarnya. Kami nginap di Peranap lah katanya. Saya tak Peranap, saya Ermole. Nah, akhirnya saya pulang pagi itu, dia pulang juga sambil menagih uang yang ada di warung-warung dari Benai, Pengian sampai Cerenti. Saya pulang sampai Ermole, udah sore itu kan, udah sore, udah jam 4 sore. Pikir saya kalau gini langsung lah, saya kerengatnya langsung saya kerengat. Dia nginap di Peranap. Rupanya dia diikuti oleh perampok, dia diikuti perampok, turun dari mobil, langsung tembak kaki pertama, suruh serahkan uang tak banyak, sekitar 45 juta kan, tapi 45 juta itu kalau hilang kita tanggung jawab kan gitu. Akhirnya dilawannya, dia lawannya rampok, turun dari mobil, jangan bang, tinjunya ya, perampoknya ini kan mantan orang-orang itu juga. Jadi gimana? Akhirnya apa? Lari dia, bawa uang. Ketika lari, tembak lagi pahanya, jatuh, tegak, masih lari lagi. Kemudian masih lari lagi, tembak lagi di belakang dadanya, tembus, masih bisa lari. Kemudian dia tembak lagi, tipis kena sini. Terakhir dia lihat belakang, tembak kena sini, langsung innalillah di tempat. Dia otopsi bawa ke rumah sakit. Ketika itu saya sudah sampai ke Rengat, ditelepon oleh kawan, Jul, kawan kita lah duluan. Siapa? Si Anu. Langsunglah pergi ke rumah sakit Muterbah, melihat orang kena tembak tuh. Rupanya orang kena tembak itu kalau ditembak kepala sini tembak di belakang tuh yang besar lubangnya. Jadi ingat apa? Pagi tadi baru bersama kita, baru kita bergurau-gurau, begitulah. Tak terasa, padahal dia kan mau pindah lagi, mau pindah. Rencananya kan pulang ini 2 hari kemudian akan pindah ke rumah baru belum ditempati lagi, begitulah kematian itu segera datang. Tak tahu kita di mana, kapan, apa sebabnya kita akan dicabut oleh Allah, tak tahu kita. Maka dianjurkan kita banyak mati. Kemudian kematian mengingat kita bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, kita hanya hamba-hamba yang numpang sebentar ke bumi ini untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian apa? Ketika sapaan kematian itu datang pada kita, apa sapaan kematian? Banyak. Salah satunya mungkin uban yang tumbuh, itu sapaan kematian. Apalagi penyakit yang datang. Jadi penyakit datang kita tuh, Pak, kolesterol lah namanya, asam urat lah namanya, apapun bentuk penyakit yang kita derita sekarang, itu adalah sapaan kematian. Sapaan, disapa kita nih. Laku togo ya, siap. Begitu. Kadang orang enggak ada uban, malu uban nih, semir lalu, gitu kan. Malu uban nih, cabutlah. Ini sapaan kematian. Lihat oleh kita dikatakan, oh begini rupanya, ini sapaan kematian. Nah, artinya apa? Pagi hari ini sengaja saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua bahwa perlu kita perbanyak ingat akan kematian supaya kita timbul ghirah kita untuk makin dekat kepada Allah SWT. Karena ketika meninggal dunia tak ada lagi, selesai sudah, habis sudah. Tak ada lagi orang ingat kepada kita. Ketika meninggal dunia paling orang ingat sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan, setahun nanti telah hilang, tak ada lagi. Makanya saya ingat betul apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu. Apa katanya? Dunianya sebentar. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini sebentar, penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Apa katanya? Dunia ini tempat berhenti, kampunglah akhirat, kekal abadi. Sebentar cuma. Siang dan malam silih berganti, umur berkurang setiap hari. Siang malam silih berganti, umur kita terus kurang. Entahkan bila hidup akan mati, entahnya petang, entahnya pagi. Kita tahu kita. Oh, kita bangga. Anak saya banyak, cucu saya banyak. Jangan bangga kita. Anak dan cucu tiada lagi, kaum kerabat jauh sekali. Anak cucu, Pak,
Iya kalau dia doakan awak. Kadang-kadang sekarang ini mau bercakap, anak cucu itu banyak yang tak usah kena mendoakan, menyolatkan jenazah aja tak berani dia. Bapak ya lah Pak, kami serahkan jelah kepada bapak. Anaknya 5 orang laki-laki, 5 orang laki-laki, meninggal ayahnya. Kelima-lima 1 orang pun tak ada yang bisa. Bapak ya lah Pak, banyak pengalaman nih Pak Haji, banyak pengalaman nih. Selesainya lah Pak. Banyak anak yang berhak anak. Allah kan indahnya ketika orang tua meninggal dunia, anaknya itu imamnya. Gitu. Anaknya imamnya. Jadi rugi kalau kita punya anak laki-laki, tak bisa dia sholat jenazah tuh, rugi kita punya anak. Maka anak kita dilatih deh. Gimana dia bisa jadi imam jenazah nih? Memang nampaknya sepele, Allahu Akbar, 4 takbir memang. Tapi kalau tak biasa, tak tahu, ada orang Allahu Akbar dibuatnya macam sholat maghrib isya subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Besar-besar ada terjadi. Jadi ada terjadi hal seperti ini. Apa sebab? Karena tak diilmui. Nah itu. Memang sepele 4 takbir. Tapi kalau tak diilmui ini kacau. Maka bagi kita yang punya anak laki-laki, nasihat kepada dia. Nanti kalau bapak pergi atau mak pergi, kau yang mak bapak kau ya, jangan lain. Jadi amanahkan begitu. Inilah penghormat terakhirnya kepada ayahnya atau kepada ibunya. Jangan sampai yang lain. Nah, anak dan cucu beragam. Siapa teman kita? Hanya yang menjadi kawan kita lagi, amalan di badan diri sendiri. Tak ada, hanya diri kita sendiri. Amalan kita lah yang teman kita yang sejati. Teman sejati hanya amalan, tak ada yang lain. Maka betul kata para ulama terdahulu mengatakan apa? Aku jadikan amal soleh sebagai temanku. Aku jadikan amal soleh sebagai kekasihku. Kekasihnya amal soleh. Ya, yang kita lakukan pagi hari ini amal soleh. Masuk uang 5.000, 10.000, amal soleh. Itulah teman kita. Apa nasihat yang terakhir? Wahailah insan, insaflah diri, janganlah lupa hidup akan mati. Nah, jadi inilah apanya intinya, jangan lupa kita. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya dari Allah SWT, jika ada khilaf dan salah, itu di pribadi saya dan dari setan yang terkutuk, kepada Allah saya minta ampun, kepada ibu-ibu jemaah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita sudahi dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.